Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi sohli sodli wa yasirli amri lahl uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. 17 keistimewaan Islam buat fakir miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang maha sempurna dan maha adil. Di antara semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan sebagian hamba dari yang lain. Salah satunya dalam hal rezeki. Ada yang diberi kaya dan miskin. Kemiskinan dan kekayaan hanyalah ujian dari Allah buat hambanya. Kemiskinan dan kekayaan hanyalah ujian dari Allah buat hambanya. Tidak semua orang yang diluaskan rezekinya merupakan tanda ia dimuliakan. Pun tidak semua orang yang disempitkan rezekinya berarti ia dihinakan. Al-Mawadah volume ke-46 1433 Hijriah. Keutamaan orang-orang miskin dalam Islam telah banyak disebutkan dalam hadis dan Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad berdoa agar ia dapat dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin." Kaum fakir miskin memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang berada di antaranya. 1. Fakir miskin adalah mayoritas penduduk surga. Dari Imran bin Husain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya melihat surga dan mayoritas penghuninya adalah orang-orang fakir." Hadis riwayat Bukhari nomor 6547. 2. Mereka orang-orang pertama yang memasuki surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fuqara kaum muslimin lebih dahulu masuk surga dari orang-orang kaya setengah hari, yaitu 500 tahun." Sahih Sunan At-Tirmizi. Sebagaimana kita ketahui adalah satu hari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan 1000 tahun di dunia. 3. Mereka rombongan yang pertama kali menuju Al-Haud, telaga Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pertama kali mendatangi telaga adalah fuqara muhajirin yang rambutnya kusut, yang pakaiannya lusuh. Jika melamar wanita-wanita kaya, ia akan ditolak, dan jika meminta izin untuk masuk, maka ia tidak akan diizinkan. Hadis riwayat At-Tabari, jilid kedua, nomor 99, nomor 100, kualitas Kitab As-Sahihah, nomor 1082. 4. Fakir miskin, orang-orang pertama kali melewati asyirat, jembatan di atas neraka jahanam.
dari Sauban bahwa lelaki Yahudi pernah bertanya kepada Nabi, di manakah manusia tak kala hari digantikannya bumi dengan bumi dan langit yang baru. Quran Surat Ali Imran ayat ke-48. Beliau menjawab, mereka dalam kegelapan sebelum jembatan. Ia bertanya lagi, siapakah orang-orang yang pertama kali melewati jembatan itu? Beliau menjawab, fuqaranya kaum muhajirin. Hadis Muslim nomor 135. 5. Kebanyakan pengikut para rasul adalah fakir miskin. Ini dibuktikan dalam firman-Nya. Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu, padahal orang-orang yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang hina? Terjemahan Quran Surat Asy-Syu'ara, Quran Surat ke-26 ayat 111. Heraklius, Kaisar Romawi bertanya kepada Abu Sofyan tentang Nabi Muhammad SAW. Saya menanyakan kepadamu, apakah yang mengikutinya para pembesar atau orang-orang lemah? Engkau jawab bahwa yang mengikutinya adalah orang-orang lemah. Dan memang mereka pengikut para rasul. Hadis riwayat Bukhari nomor 7. 6. Jika bersumpah dengan nama Allah akan dikabulkan. Dari Harisah bin Wahab al-Khuzai, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian kuberitahukan tentang penduduk surga, yaitu semua orang yang lemah lagi diremehkan karena keadaannya di dunia. Jika mereka bersumpah dengan nama Allah, maka akan dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 4918. 7. Tidak dikhawatirkan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak khawatir umatnya mengalami kefakiran. Justru beliau khawatir terhadap orang-orang kaya. Dari Abu Ubaidah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, tidaklah kefakiran itu akan takutkan bagi kalian, tetapi aku khawatir dunia ini dilapangkan bagi kalian layaknya telah dilapangkan bagi orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian akan berlomba-lomba mengejarnya, sebagaimana mereka terdahulu. Lalu ia akan melalaikan kalian, sebagaimana telah melalaikan mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 6425. 8. Pertolongan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan dan rezeki dari Allah disebabkan dengan doa orang-orang yang lemah, salat dan keikhlasan mereka. Dari Sa'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah hanya menolong umat ini karena orang-orang lemah. Mereka dengan doa, salat dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat An-Nasai jilid kedua nomor 65, As-Sahihah nomor 779. 9. Melembutkan hati orang yang mencintai kaum miskin. Mencintai kaum miskin dapat mendorong keikhlasan, menghilangkan kesombongan, dan melembutkan hati. Seseorang pernah mengadukan tentang kerasnya hatinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, jika kamu ingin melembutkan hatimu, berilah makan
orang miskin, dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Ahmad, jilid kedua nomor 263, As-Sohihah nomor 854. 10. Neraka bagi yang enggan memberi makan kaum miskin. Enggan memberi makan kaum miskin merupakan salah satu sifat dari penduduk neraka, seperti dijelaskan dalam surat Al-Haqqah ayat ke-34. 11. Siksaan bagi yang menghalangi orang miskin. Disegerakan siksaan bagi orang yang menghalangi memberikan kaum miskin. Dikisahkan dalam surat Al-Qalam ayat ke-17 sampai dengan ke-27 tentang pemilik kebun yang berniat menghalangi memberikan sebagian panennya kepada orang-orang miskin. Lalu Allah membuat tanamannya hancur pada malam hari. 12. Mendapat ampunan. Memberi makan di hari kelaparan termasuk sebab mendapatkan ampunan, baik diberikan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang yang sangat fakir. Allah menyebut orang ini dengan golongan kanan. Quran surat Al-Balad ayat ke-18. 13. Pilihan dalam kafarat puasa. Islam menyebut kaum miskin sebagai salah satu pilihan dalam kafarat puasa. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Quran surat Al-Mujadilah ayat keempat. Dan sumpah Quran surat Al-Maidah ayat ke-89. 14. Mendapat bagian warisan. Kaum miskin yang menghadiri pembagian warisan berhak mendapat bagian. Quran surat An-Nisa ayat ke-8. 15. Diutamakan dalam pemberian nafkah. Dalam pemberian nafkah, kaum miskin diutamakan setelah kedua orang tua, kerabat dekat. Quran surat Al-Baqarah ayat 215. 16. Berhak menerima harta ghanimah. Kaum miskin adalah salah satu yang berhak menerima harta ghanimah atau harta rampasan perang. Quran surat Al-Anfal ayat ke-41. Zakat, Quran surat At-Taubah dan Fa'i, Quran surat Al-Hasr ayat ke-7. 17. Nabi berdoa agar dihidupkan dalam keadaan tawadu, rendah hati, seperti kebanyakan orang miskin. Beliau berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama kelompok orang-orang miskin." Al-Baihaqi berkata, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tidaklah meminta kemiskinan yang bermakna miskin papa, namun yang dimaksud adalah merendahkan diri dan tawadu. Quran surat hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2353. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walikal masir. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.